ada colokannya. Hasilnya hasil akhir. Ini sudah saya bersihkan komponen-komponen dari hub roda depan. Jadi ini ada seal yang sudah rusak. Nah, susunannya seperti ini. Ini ada more, kemudian ada washer pengunci, kemudian ada more lagi, kemudian ada plat washer juga, kemudian ada lacquer yang luar. Kemudian ada lagi di dalamnya ada lacquer yang sebelah dalam nih. Jadi posisinya itu gini ya. Nih, ini dan gini. Plat, ring, more, ring lagi, kemudian
more lagi. Sekarang kita bahas satu persatu kondisi dan cara kerja dari laker. Yang pertama adalah kondisi bearingnya dulu, karena ini yang utama. Saya akan lap dulu. Apakah perlu mengganti laker atau tidak, kita bisa lihat secara visual dulu. Kita lihat kasat mata. Ini kan keluhan saya adalah ketika roda itu kita dongkrak, kemudian kita goyangkan, kan roda oblak ya, kocak. Nah, apakah perlu ganti bearing? Kita lihat. Nah, bearing itu ada beberapa komponen. Outer ring luar ini, ring luar, kemudian ring dalam yang ini, ring dalam, kemudian komponen roller ini, silinder ini roller, kemudian pemegang rollernya ini, yang ini ya, yang kayak pelat luar. Jadi ada 4 komponen: ring luar, kemudian ring dalam, kemudian roller, dan pemegang rollernya. Sekarang kita lihat yang ring yang luar atau outer ringnya, kondisinya seperti apa. Nah, dilihat dari visual gini sepertinya tidak ada masalah karena masih halus, tidak ada cacat, tidak ada coakan-coakan, tidak ada luka. Kita lihat di sini masih halus. Kemudian yang outer ring yang sebelah satunya ini juga masih halus, tidak masalah sepertinya. Nah, kemudian kita lihat yang lakernya. Ini lakernya. Kelihatannya juga masih bagus ya. Coba kita pasang di sini, kemudian kita putar, apakah bisa berputar dengan halus. Kayaknya masih bagus ya. Ini memang ada kocak dikit, oblak dikit. Nggak tahu ini normal atau enggak, tapi menurut saya ini masih bagus sih. Ya, untuk yang ini saya simpulkan ini tidak perlu diganti. Kalau kita pasang di sini gimana? Juga sama, masih bagus. Sekarang kita cek yang ini. Secara visual juga nggak masalah sepertinya. Kita cek. Masih enak diputar. Ya. Dari pengamatan ini saya rasa tidak perlu ganti laker. Kita masih pakai yang ini aja. Ini masih asli, mereknya Koyo. Koyo Japan. Karena harga satu laker ini 200 ribuan, ini dan ininya satu set, satu pasang ya. Outer ring luar dan ininya itu adalah 200 ribu. Nah, ini karena saya rasa masih bagus, tidak perlu saya ganti. Nah, kemudian cara kerjanya, kenapa banyak ring, kita bahas. Ini karena mobil yang saya pakai ini adalah 4x2, berarti ini adalah roda depan, dia tidak penggerak berarti dia tidak meneruskan power dari mesin. Nah, konstruksinya adalah ini, saya kasih ini. Bayangkan aja ini di dalam ya, ini di dalam, kemudian gini posisinya. Nah, ini kemudian dikencangkan dengan dua mur dan 2 plat atau ring. Begini. Kayak gini. Gini ya, gini.
Yang pertama itu adalah ring yang ini, ring yang pertama ini. Ini adalah ke sini, ini ada coakannya, nanti kita paskan ke asnya yang di aksel, nempel ke sini. Nah, tujuan dari ring yang ini itu adalah untuk melindungi inner ring itu dari gesekan mur ketika kita kencangkan. Jadi ketika kita kencangkan tidak langsung menyentuh apa? Tidak langsung menyentuh bearingnya, tetapi dia akan menyentuh ringnya ini sehingga aman, tidak merusak ini. Kita putar, dia kan ada coakannya, dia akan diam kan, dia putar, dia diam karena ada coakan, ditahan oleh coakan. Kita putar kayak kita kencangkan gitu, dia hanya akan menggesek yang ini, ringnya ini, tidak menggesek yang bearingnya, sehingga itu fungsinya untuk sebagai pengaman supaya tidak rusak. Nah, setelah ini kita kencangkan, nanti ada settingannya ya, settingan preload. Tapi ini untuk cara kerjanya dulu. Setelah ini kita kencangkan, ini ada ring lagi. Nah, ringnya lagi ini tujuannya ada, menurut pemahaman saya ada dua. Yang pertama, ini kan ada coakan juga. Yang pertama, ini ketika ini kita kencangkan, dia tidak menggeser atau tidak ikut memutar ini. Ini kan udah kita kencangkan, krek itu. Kita kasih ring, kemudian kita kasih ini, kita kencangkan krek itu. Ketika ini kita kencangkan, dia tidak merubah putaran dari, atau tidak merubah kekencangan dari mur yang pertama, karena kan ada ini. Ringnya ini tidak bisa berputar, sehingga kita putar gini. Ringnya ini dia hanya bisa bergerak ke dalam, tidak bisa berputar. Nah, ketika tidak bisa berputar, berarti meskipun ini kita kencangkan, tidak ikut merubah kekencangan dari mur yang pertama ini. Nah, ini fungsinya, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dia mencegah murnya ini berputar, karena kan ada penguncinya. Nanti ini ditekuk ya. Nah, ada tekukannya ini. Ketika ini ditekuk, berarti ini mencegah dari mur yang ada di dalam itu berputar. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, dia juga mencegah mur yang ada di luar ini juga berputar, karena nanti kita bisa tekuk ini juga ke sini, kita ketok di sini. Nah, jadi fungsi dari yang ring yang berbintang ini, yang pertama dia mencegah mur yang di dalam berputar ketika ini kita putar. Yang pertama. Yang kedua, dia berfungsi untuk mencegah putaran dari mur yang di dalam maupun mur yang di luar, karena ini nanti kita tekuk ke dalam dan keluar. Itu fungsinya. Jadi ada dua fungsi. Nah, yang terakhir, kenapa kita pakai dua mur? Dua mur ini fungsinya adalah, mur yang luar ini fungsinya adalah mengunci dari putaran mur yang di dalam. Bayangkan kalau kita hanya pakai satu mur gini. Kalau kita hanya pakai satu mur, ketika roda berputar itu bisa muncul dua kemungkinan. Roda kan dia bergerak maju dan mundur, itu akan bisa mengendorkan ini. Jadi kalau hanya satu mur, meskipun sudah kita kencangkan, dia akan bisa menyebabkan dia tambah kencang atau dia tambah kendor. Kalau tambah kendor kan dia berbahaya, nanti bisa lepas. Nah, oleh karena itu ini kita tambahkan mur ini supaya ketika ini kita kencangkan, ini kan saling mepet gini. Saling mepet itu meskipun roda itu bergerak maju mundur, dia akan tetap posisinya akan seperti ini, tetap. Dia tidak akan bertambah kencang maupun bertambah longgar. Nah, itu adalah fungsi dari mur yang luar ini. Nah, makanya namanya ini adalah mur pengunci. Ini adalah, anggap aja ini mur utama, ini adalah mur pengunci mur utama. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya, jangan lupa ini ada ringnya, ada sealnya. Ini sealnya udah rusak ya. Posisinya dia seperti ini, nanti di dalam sini. Nah, seal ini supaya grease yang di dalam tidak keluar ya. Nah, sealnya itu beda antara seal yang roda depan maupun roda belakang. Roda depan itu lebih gede ukurannya, ini serinya 09283.
5002 nomor partnya. Nah, sedangkan yang seal yang belakang seperti ini 09283480007. Nah, ini beda konstruksi bentuknya, lokasi atau posisi pairnya juga berbeda, diameternya juga berbeda. Nah, depan yang ini ya, ini yang belakang. Oke, itu cara kerjanya. Kemudian sebelum kita pasang, kita bahas apa lagi? Oh ya, ini tutupnya kan posisinya seperti ini. Ini kalau dia merupakan dijadikan roda penggerak jadi 4x4, maka ada as, yang ini ada giginya, ada as penggerak yang nanti akan menggerakkan ini, menggerakkan roda depan itu melalui tutupnya ini. Ketika ini ada as penggerak, ini karena ada giginya kan, plug itu ada giginya, asnya juga ada giginya, maka dia akan ikut berputar berarti dia akan memutar hub berarti dia akan memutar roda. Nah, kalau dilihat dari konstruksinya, ini merupakan tipe full floating. Kenapa disebut full floating? Karena as, kalau ini sebagai penggerak, asnya itu dia hanya menahan beban puntiran dari mesin, dia hanya menahan beban torsi, dia tidak menahan beban vertikal atau beban kendaraan. Kita lihat ya, kenapa bisa seperti itu. Ini ada asnya, gampangnya gini, ini tanpa as saja dia sudah bisa menahan beban. Tanpa as ini ya, tanpa as gini, roda itu sudah diteruskan atau roda itu sudah menahan beban tanpa as. Berarti kalau kita tambahi as, berarti asnya itu dia tidak menahan beban dari kendaraan, tetapi dia hanya menahan beban puntiran. Nah, oleh karena itu ini kita sebut sebagai aksel yang full floating. Beda yang belakang ya, kalau yang belakang sudah saya bahas kemarin tuh tipe semi floating, kalau ini tipe full floating. Oke, demikian penjelasannya, sorry kalau panjang lebar. Habis ini kita akan pasang, kita kasih gas, kita pasang, dan kemudian kita setting preloadnya. Nah, bagaimana cara preloadnya, kita bisa, teman-teman bisa lihat setelah ini.